maaf kemarin muncul kegaduhan yang tidak sebenarnya ingin Doktif lakukan ya. Doktif ingin mengklarifikasi nih gorengan atau giringan opini kepada Badan POM ya. Jadi Doktif hadir guys di sana dengan jelas mendengar apa yang Dr. Taruna Ikrar jelaskan, bahwa tidak pernah Profesor Dr. Taruna melarang influencer untuk mereview. Jelas ya? Tidak pernah. Jadi tolong untuk para owner skincare yang nggak suka ketahuan, jangan menggiring opini atau menggoreng ya. Doktif alhamdulillah melihat banget perubahan kinerja Badan POM. Ini Doktif enggak apa sih namanya itu berlebihan terus peres apa menjilat apa sih bahasanya gitu ya. Peres ya, peres. Bahasa gaul itu lah. Peres gitu ya. Peres apa peres sih sebenarnya? Soalnya mirip-mirip sama peres gitu kan, kalau lagi bahasanya lagi peres soalnya. Iya enggak berlebih menjilat atau gimana dengan Badan POM, tidak ya. Perubahan di masa kepemimpinan Profesor Dr. Taruna itu sangat jauh berbeda. Jadi terima kasih buat Pak Prabowo, nggak salah banget deh ini kayaknya pilih Prof. Taruna. Apresiasi dulu dong guys. Ya, jadi masyarakat kalian ini kan sebenarnya hanya melihat dari media. Doktif langsung melaporkan. Dan sekarang tanggapannya cepat sekali. Terbukti dengan apa? Nah, pembatalan salah satunya ya. Pembatalan NA salah satu produk dari DRL. Itu Doktif yang melaporkan. Dan cepat sekali. Jadi laporan dari masyarakat aduannya itu sangat cepat sekali. Kalau kalian melihat kinerja Badan POM itu pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Jadi yang membuat Doktif di sini cukup sedih itu pada saat Doktif membaca, oh Badan POM nggak kerja, tidur. Nah, Badan POM melakukan kinerja silent operation. Yang nanti mungkin akan ada perubahan aturan di Badan POM bahwa setiap bulan Badan POM akan merilis produk-produk yang NA-nya sudah dicabut atau dibatalkan. Gitu. Jadi ini perubahannya luar biasa. Gitu. Jadi Doktif itu apresiasi sangat luar biasa kepada beliau, dan beliau tuh orang yang selama ini Doktif lihat, Doktif ketahui, Doktif riset. Ya, karena Doktif juga punya teman-teman Doktif riset sendiri. Beliau adalah orang yang tegak lurus. B. Pada saat kemarin Doktif tanya, apakah mungkin seorang public figure yang melakukan perbuatan yang melanggar aturan Badan POM itu dikenakan sanksi? Dengan jelas tidak ada satupun yang dilindungi oleh Badan POM. Gitu. Jadi kita lihat, kita tunggu apakah terobosan-terobosan terbaru yang akan ditunjukkan oleh Badan POM. Tapi yang jelas, please kepada masyarakat, mohon dimengerti kerja dari Badan POM itu sangat banyak guys. Ya, dan dijelaskan lagi, Doktif ulangin berulang-ulang. Jadi Profesor Taruna tidak pernah melarang influencer untuk mereview, apalagi menceritakan produk seperti yang Doktif lakukan kemarin. Ya, jadi Doktif sudah berkonsultasi dengan Badan POM. Apakah yang Doktif lakukan kemarin sebelum terjadinya pengeroyokan? Nah, Doktif jelas ya bilang pengeroyokan ya. Kalian juga bisa jelas lihat. Itu tidak ditemukan adanya kesalahan. Oke ya, pada seneng kan? Gitu. Tapi ada yang panas. Oke, produknya tolong diambil Ji. Penuh mana? Yang dari yang hitam yang kemarin Doktif review, Doktif akan keluarkan lagi sekarang. Berani nggak kalau kamu datengin sekarang? Lagi rame nih. Datenginnya, berani nggak?
Nanti Doktif akan tampilkan satu persatu kebohongan yang dilakukan oleh grup circle mereka. Doktif akan sebutin satu persatu ya. Jadi di sini mereka berusaha untuk menggiring opini tentang Doktif. Nanti Doktif akan kasih kalian kesempatan untuk bertanya ya. Jadi di sini penggiringan opini luar biasa. Oke. Dikeluarin itu. Jangan itu jangan. Ini aja. Oke, ini yang pertama ya guys ya. Masih ingat ya? Nih ya. Ini yang Doktif review. Doktif sebagai konsumen. Ya, Doktif tanya. Di sini kandungannya tidak mengandung niacinamide. Mungkin ada beberapa wartawan yang bisa ditunjukkan kotaknya ke mereka. Boleh kalian baca, kasih aja sebagai saksi biar mereka bisa membaca sebagai konsumen. Baca, bener nggak? Baca, ada nggak niacinamide-nya coba dari produk itu? Ada nggak? Komposisinya ada nggak? Di atas biasanya niacinamide-nya. Jadi tidak ada di komposisi ya. Jadi di sini tidak ada hoax. Yang Doktif lakukan selama ini mereview sebuah produk, tidak ada hoax. Itu adalah fakta. Yang jadi pertanyaan kita sebagai konsumen, kok bisa? Di komposisinya tidak ada niacinamide, sementara di etalasenya ada kandungan niacinamide di angka 9,7%. Itu yang Doktif tanyakan. Ya, sementara kalau dilihat memang produknya ada NA-nya, ada barcode-nya, aman semua. Produk yang lain pun aman. Gitu. Dan ada satu lagi yang Doktif bahas. Produk yang hitam mana? Yang hitam. Yang hitam. Yang hitam. Nah, itu. Siapa teman sendiri? Ini ya produknya ya. Oke. Oke. Nah, produk ini jelas menyalahi aturan Badan POM, guys. Kenapa? Di sini tidak ada tertulis komposisinya. Ya, tidak ada tulisan NA-nya, tidak ada tulisan expiry date, batch number, tidak ada di polosan. Nah, yang dikatakan, kalaupun ini etiket biru, di sini harusnya ada etiket birunya, tapi ini nggak ada. Jelas fix, Doktif katakan produk ini berbahaya. Produk ini, brand ini diakui ya oleh R adalah produk dia sendiri 2 tahun yang lalu. Ada yang lucu guys. Pada saat Doktif bermediasi, banyak saksinya termasuk beliau ya Pak Adi ya. Pernyataan yang dibilang produk ini terakhir dijual 2 tahun yang lalu di podcastnya DRL kalau nggak salah ya. Berubah pernyataannya menjadi 1,5 tahun. Kalian tahu ya, jadi kalau orang nggak konsisten berarti apa? Tahulah jawabannya, berubah-ubah. Nah, pada saat di situ satu alasan yang digunakan oleh biasanya buzzer-buzzer untuk menyerang Doktif atau antek-anteknya itu adalah kan cuma menanyakan dapatnya dari mana. Kenapa Doktif bersikukuh tidak pernah akan memberikan tahu nama resellernya? Doktif sudah memberikan nama resellernya sebenarnya. Ini Doktif buka ke Badan POM. Ya, oke ya, jelas ya. Jadi kenapa resellernya juga harus Doktif lindungin? Kalian bisa melihat seandainya Doktif kasih tahu dengan karakter mereka yang seperti itu. Reseller-reseller yang sudah menghubungi Doktif, bahkan yang tidak mengerti apapun, itu dikirim pesan yang cukup mengintimidasi oleh siapa Doktif nggak tahu. Dan di ruang mediasi Doktif ingat banget. Oh mungkin kok Alam bisa masuk.
Koalom pasti. Karena yang ada di ruang mediasi adalah Koalom. Ada saksi ya di sini, dokter ngomong apa adanya. Nah, di sini juga dokter jelasin ya. Misal di sini ada brand something. Brand something itu kan brand dari Indonesia ya. Di sini tertulis 10% niacinamide. Pada saat dokter cek lab, ya memang 10%. Nggak ada masalah. Dan dokter ketemu dengan Iren sebagai owner itu baru di acara kemarin TV One yang dulu itu. Selanjutnya dokter nggak pernah ketemu. Ya, jadi jangan digiring-giring lagi. Ya, nah ini yang produk Indevik yang dari China. Dia di sini 10% niacinamide. Dokter cek memang 10%. Gitu. Jadi kalau memang sesuatu itu yang memang faktanya begitu, ini kan tertulis 10%. Di uji lab dia memang 10%. Gitu loh guys. Jadi nggak ada apalagi dokter merubah. Makanya dokter berani berbicara. Karena dokter memiliki bukti dari uji lab. Jadi kalau dikatakan dokter di situ digoreng kan belum terverifikasi. Dokter salah itu belum terakreditasi. Tapi bukan berarti hasil labnya salah guys. Dokter sebagai konsumen, dokter berhak dong melakukan uji lab. Siapapun, bahkan teman-teman wartawan di sini juga berhak. Karena itu adalah bentuk pengawasan dari masyarakat. Tidak ada undang-undang yang melarang. Ya, tidak ada undang-undang yang melarang. Dan itu pun ya beliau Dokter Torna katakan tidak ada aturannya. Jadi tolong jangan digoreng. Makanya kenapa kok dokter minta teman-teman datang berhenti menggoreng Badan POM yang bilang nggak kerja nggak tidur. Tidak, itu hanya potongan-potongan dan giringan opini dari mereka-mereka yang cenderung bermain nakal atau membohongi masyarakat. Yang tidak ada masalah, nggak ada masalah. Tuh buktinya sama dokter. Ada satu lagi owner Cindy Fiorla ya, selebgram ya. Itu juga digoreng guys. Dokter berani bersumpah demi Allah, dokter baru ketemu di ruangan yang disediakan oleh Badan POM. Tapi kalian tahu beritanya apa? Oh, sudah tenang itu. Berarti ada apa? Gitu. Sampai ada chatnya, ngelihat ya itu ya. Dokter dia baru mendapatkan nomor WA dokter per hari ini karena sudah mulai ada gerakan penyerangan ke Cindy. Jadi luar biasa ini guys. Luar biasa. Siapa yang mendekati dokter pasti akan diserang. Kenapa? Kenapa takut kalian? Gak perlu takut sayang ya. Dokter akan terus slay ya. Gitu. Jadi untuk oke? Udah ya guys ya. Apalagi tadi ini dokter akan oh iya kalau ya, oh iya lupa. Yang masalah reseller guys, ini banyak banget soalnya pengen dokter ucapkan nggak sesuai sama yang kalian baca nih di media. Ini banyak banget. Jadi pada saat kalian lihat di media, pada saat live itu kan ada satu tanda AA ya yang doktif Arif, sebutin aja lah Arif Avanda, sebutin aja. Jadi dia ini dengan lantang sekali dia menyebut Boteng, mengatakan mengebuli doktif dengan muka bopeng lah, nggak peduli dengan doktif yang merawat pasien COVID lah, dengan tertawa sini seperti itu. Pada saat di ruang mediasi guys, apa yang terjadi? Kok pandang kamu kicep? Kenapa? Kamu tundukkan kepala kamu nggak berani berkata apa-apa. Yang dokter sangat sesalkan adalah ucapan dari suami SS. Dia berkata, kalau saya cuma mau tanya, reseller yang kamu beli itu di mana? Jika saya tahu itu memang reseller SS, besok saya akan pergi ke Kalimantan dengan membawa parang. Bener nggak itu? Kamu ucapkan itu. Kita semua kaget. Polisinya kaget, kita semua. Betul ya Palong ya? Tuh. Jadi doktif akan pasang badan untuk semua reseller. Nggak akan doktif sebutkan. Itulah kelakuan kamu di ruang mediasi. Mungkinkah doktif membahayakan reseller yang sudah kamu rugikan? Itu adalah produk kamu. Kan kamu akuin sendiri di produk kamu. Dan resellernya sudah cek sendiri dengan doktif. Seharusnya kamu sebagai pemimpinnya, ownernya dikembalikan gitu loh. Refund, kembalikan hak-hak mereka. Bukan dengan cara kamu lepas tangan. Terus dengan menggunakan cara-cara seperti itu. Gitu. Ya, oke?
Dan juga dia bilang bahwa kok cuma satu pasal, pada saat itu dokter capek banget ya guys ya. Yang penting laporan sudah masuk. Jadi sekarang kepada Bapak Kapolda Metro Jaya bakalan ada laporan tambahan, dan juga yang terlapor ditambah ya tadi ya. Ada tambahan laporan, tambahan pasal yang cukup banyak juga. Jadi ini waktu dan tempat saya serahkan kepada lawyer dari dokter. Mana sih didudukin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan media. Jadi pertama kami ingin sampaikan dulu terkait dengan hak atau terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Doktif selama ini, dan atau mungkin banyak reviewer lain ya yang melakukan giat-giat seperti ini. Itu pertama, karena banyak beredar isu semenjak pertemuan BPOM itu bahwa dilarang mereview. Oke, jadi kami ingin sampaikan dulu terkait dengan pertama bahwa di Undang-Undang Dasar atau Konstitusi kita itu sendiri sudah mengatur di pasal 28E tentang bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Oke. Kemudian lebih kontekstual lagi terkait dengan produk-produk skincare yang direview, itu erat kaitannya dengan konsumen, perlindungan konsumen. Lebih spesifik lagi diatur di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Bunyinya bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangannya diselenggarakan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Jadi jelas apa yang dilakukan oleh Doktif dan mungkin teman-teman reviewer lainnya yang memberikan edukasi kepada masyarakat itu adalah hak daripada bagian daripada mereka sebagai masyarakat untuk memberikan edukasi dan melakukan upaya-upaya perlindungan konsumen. Kemudian selanjutnya terkait dengan tadi sudah dijelaskan juga oleh teman-teman mungkin dari lembaga bantuan hukum kesehatan terkait dengan adanya upaya-upaya itu gitu. Nah, selain daripada langkah itu, kami juga telah melakukan langkah hukum dengan membuat laporan polisi terhadap beberapa produk yang kami duga itu produk milik dari DRL. Itu sudah kami masukkan laporannya terkait dengan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, cuman untuk lebih lanjutnya kami mungkin agak membatasi ya terkait dengan itu, karena sedang dilakukan upaya penyelidikan oleh pihak kepolisian, dan kami sangat menghargai, menghormati, dan percaya kepada pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian akan bekerja secara profesional. Jadi kami tidak akan membeberkan lebih jauh terkait itu, karena mungkin itu tadi dalam tahap penyelidikan agak bersifat rahasia. Jadi kita percayakan kepada pihak kepolisian. Terus yang kedua terkait dengan adanya insiden atau peristiwa di tanggal 17 ya, hari Jumat malam itu tanggal 17. Mungkin teman-teman atau masyarakat sudah melihat rangkaian peristiwanya, sedikit melihat rangkaian peristiwanya yang sudah banyak beredar di media sosial. Oke, mulai dari suatu tempat rumah makan, kemudian berlanjut ke Polsek, dan sampai ke Polda Metro Jaya. Nah, untuk saat ini terkait dengan peristiwa itu kami sudah membuat laporan polisi terhadap beberapa terlapor dengan inisial SS, AF, AA, HR, dan I.
tambahan lagi ya, satu cewek itu, dan ini nanti akan meluas ya. Jadi semua yang di situ, ada juga yang diduga memberikan uang juga nanti akan dikasih. Itu semuanya akan kena ya, satu rombongan mereka semua akan Doktif laporkan. Jadi apa yang di sini itu karena pada satu itu nama yang Doktif ketahui pada saat itu. Udah malam banget, Doktif pengen cepat pulang ya. Tapi nanti akan ada beberapa nama yang pasti akan Doktif laporkan. Jadi itu saya lanjut lagi tadi. Untuk saat ini laporan yang masuk di Polda Metro Jaya itu terkait dengan dugaan pemaksaan disertai dengan ancaman kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 KUH Pidana. Timbul banyak pertanyaan baik di media sosial ataupun yang disampaikan kepada saya secara pribadi atau teman-teman tim hukum lainnya, bahwa kenapa hanya pasal 335 yang dimasukkan dalam laporan polisi tersebut. Jadi kami coba klarifikasi. Karena pada malam itu kejadiannya mengalir begitu saja. Setelah dari tempat kejadian perkara, kemudian kami ke Polsek, di Polsek kami mediasi, tidak tercapai titik temu. Masing-masing pihak ingin melakukan upaya atau langkah hukum. Akhirnya setelah dari Polsek kami langsung membuat laporan polisi ke Polda Metro Jaya malam itu juga. Nah, kami sebagai tim penasehat hukum yang kebetulan hadir pada saat itu, seketika itu, tentu berupaya objektif ya. Kami berupaya objektif, kami melihat fakta-fakta yang ada, dan fakta-fakta yang kami peroleh dalam waktu yang singkat itu, hanya beberapa jam, kami hanya bisa bertanya dengan beberapa saksi yang melihat, kami baru bisa menyimpulkan satu kejadian atau suatu peristiwa pelanggaran hukum terkait dengan upaya pemaksaan itu tadi. Nah, setelah itu keesokan harinya kami kembali bekerja, mengumpulkan beberapa bukti, mengolah data, mungkin sempat menanyai beberapa orang. Akhirnya kami sudah mendapatkan beberapa tambahan informasi, dan kedepannya akan kami tindak lanjuti terkait dengan adanya dugaan-dugaan pelanggaran hukum lainnya. Seperti itu. Iya. Oke, baik. Terkait dengan tambahan-tambahan pasal untuk saat ini terkait dengan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya, itu sudah banyak videonya beredar yang menunjuk Doktif bahwa kamu penipu. Nah, itu sudah sangat kami duga kuat itu telah terpenuhi unsur-unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ya. Kemudian terkait dengan adanya dugaan pelecehan seksual, terus adanya dugaan perampasan kemerdekaan, dan ini sedang kami pelajari ya, kami sedang dalami, dan sesegera mungkin kami akan masukkan laporan polisi lagi. Jadi penambahan pasal ada lagi tadi sebenarnya ya, kita mau lagi dipelajari lagi, ada lagi. Iya, jadi ada juga penyebaran data pribadi ya. Yang lucunya, yang awalnya ada pagi-pagi Doktif sebarin itu, Doktif bangun tiba-tiba penuh dengan spam, ribuan WA masuk. Tiba-tiba Doktif dilaporkan nih ke Polda Metro dengan penyebaran juga data pribadi yang Doktif pasang di profile WhatsApp. Oke. SS. Di sini Doktif langsung ya tanya ke kamu nih, kalau pasti kamu lihat kan? Oke. Kamu melakukan Insta dari yang chatnya Doktif baca ya. Yang di situ terlihat jelas meskipun kamu tutupin. Ada cerita nih, beberapa orang yang bilang dia lupa untuk mencoret tapi dia hapus. Nah selanjutnya dia coret tapi hanya setengah. Jadi masih terlihat dengan jelas dan Doktif punya semuanya nomornya Doktif. Ya, tapi kamu melaporkan Doktif. Kamu Instanya kamu, anggotanya, followernya ada 3 juta lebih. Doktif cuman pasang di profil WhatsApp yang sebenarnya yang baca yang tahu itu cuman kurang dari 500 orang.
apple to apple nih. Kamu yang melaporkan doktif penyebaran data pribadi yang cuma 500 orang, kamu menyebarkan di 3 juta lebih follower Insta. Oke. Jadi sekarang kamu melaporkan doktif. Doktif yang sudah tidak ingin melaporkan masalah ini, doktif akan melaporkan. Jadi kita sama nih. Ya. Jadi kalau kamu tidak cabut, ya doktif nggak akan cabut. Dan hukum di Indonesia itu doktif yakin akan adil. Apakah efeknya sama? Apakah doktif akan menerima hukuman yang sama seperti yang kamu lakukan? Hukumannya sama nggak kira-kira? 3 juta lebih yang tersebar dengan 500 orang yang ada di nomornya doktif, ribuan spam yang masuk, apakah seimbang? Seperti itu. Doktif ini bukan tipe yang gampang tersulut emosi sebenarnya guys, dan kalian bisa membuktikan. Malah doktif tersenyum. Kenapa? Masyarakat Indonesia tahu seperti apa karakter mereka sebenarnya. Gitu. Jadi nggak perlu kenapa dia takutin atau dihadapi dengan marah-marah, nggak perlu. Doktif pun nggak takut karena semua yang doktif tampilkan fakta. Jadi kalau kamu tidak cabut laporan kamu, doktif tidak akan cabut. Dan kamu tahu ya, pasal yang doktif berikan berlapis. Lumayan nih kalau kamu cabut, lumayan deh pasalnya 1 berkurang ya kan. Dan gak lucu banget ya kalau misalnya doktif masuk, doktif kan pasang badan nih nanti buat resellernya. Nah kita lihat seperti apa. Gak adil banget dong rasanya. Gak apa-apa, doktif itu udah biasa. Mau tidur di atas batu udah biasa. Doktif ini aktivis di bencana. Doktif bisa gak tidur 3 hari untuk membantu daerah bencana. Yang sebenarnya itu adalah foto-foto pribadi yang tidak pernah ingin doktif sebarluaskan. Karena bisa kalian sulit untuk mendapatkan data doktif pada saat bencana, terutama di Palu, Donggala, Lombok. Kalian belum mendapatkan itu dan tolong jangan disebar. Karena doktif nggak mau terkesan kayak ria lah, bantu orang ria, tidak. Doktif itu dokter. Meskipun doktif pengusaha, tetap seorang dokter. Dan passion doktif itu memang untuk membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tanya, banyak banget teman-teman pada saat di bencana nanya, kan dokter sudah di zona hijau, sudah zona nyaman, ngapain kesini? Ini resikonya tinggi, nggak balik guys. Bencananya resikonya tinggi, nggak balik. Kenapa? Ya inilah yang doktif cari, jihad. Gitu. Dan sekarang doktif jihad di dunia perskincarean, puting beliung di dunia skincare. Jadi kalau teman-teman bilang ini pasti karena dokter ini nggak ada bencana, jadi akhirnya mencari begini. Enggak, alhamdulillah insya Allah nggak ada bencana lagi di Indonesia ya. Tapi mentalnya doktif bukan mental seperti itu. Ya, mental doktif pejuang jihad. Oke. Terus mungkin ada pertanyaan? Dokter mau tanya, ini soal kripolosan tadi yang sempat dipermasalahkan sama SS dan teman-temannya. Apakah memang produk tersebut itu sudah bisa didapatkan dengan mudahnya gitu? Apakah masih beredar produk tersebut atau memang produk tersebut sudah ditarik oleh BPOM dan juga sudah tidak ada izin edarnya lagi, jadi sehingga tidak dijualkan lagi? Produk polosan tidak pernah ada izin edar dari Badan POM. Jadi masih dijual bebas? Nah, untuk dijual bebas atau tidak yang kemarin iya, kan dokter masih dapat. Dan stoknya pada saat itu beliau laporkan itu, reseller laporkan itu cukup banyak, jumlah pastinya doktif lupa. Tapi pada saat itu doktif memohon dengan sangat untuk tidak disebar lagi, untuk tidak dijual kembali. Tapi mereka pasti dong yang namanya nggak dijual kembali karena tidak bisa dikembalikan juga ke pusat, ya. Jadi ya doktif harus ganti gitu. Dengan doktif ganti, yang penting kalian gak rugi, tapi tolong dihancurkan saja. Tapi doktif lihat kemarin itu ada beberapa yang masih dijual juga, mudah didapatkan di e-commerce kalau nggak salah ya. Ada beberapa laporan juga, tapi doktif nggak bisa menjawab karena doktif belum melakukan pemesanan itu. Tapi yang jelas produk seperti ini ya, ini jelas melanggar aturan Badan POM. Ini wajib para influencer untuk edukasi, nggak ada larangan, nggak ada ya guys ya. Oke, ada lagi?